Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah menjelaskan pertemuannya dengan Prabowo ke DPP PDIP. Apa arti dan dampak pemanggilan Gibran ini? Kita akan bahas bersama politisi PDIP Arya Bima dan pengamat politik dari CSIS Arya Fernandes. Selamat malam Mas Arya Bima, Mas Arya Fernandes, sama-sama Arya ini. Selamat malam, Priska. Selamat Mas malam. Arya. Selamat malam, saya ke Mas Arya Bima dulu. Jadi sebenarnya yang ingin disampaikan PDIP lewat pemanggilan Gibran ini meskipun tidak ada sanksi ataukah bisa dikatakan peringatan untuk Gibran, hati-hati begitu soal manuver politik. Oh ya, tadi dijelaskan bahwa pemanggilan itu terkait dengan wacana publik yang berkembang lewat media, baik mainstream maupun media sosial, tentang pertemuan Pak Prabowo yang bertemu dengan Wali Kota Surakarta, Mas Wali Gibran. Nah, kemudian dipersepsikan oleh berbagai pembicaraan di media, di framing seolah-olah Gibran mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden yang tidak taat pada keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebenarnya itu sudah jelas pada saat selesai acara itu, Mas Wali mengklarifikasi dia tetap tegak lurus kepada keputusan Ketua Umum untuk mencalonkan Mas Gubernur Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Nah, karena publik kemudian rame tidak terkait dengan kehadiran Mas Wali dan ketemu Pak Sekjen dan juga Pak Komarudin Watubun, itu hanya ngomong biasa-biasa saja, tabayun apa yang sebenarnya dilakukan atau apa yang sebenarnya terjadi. Dan Mas Wali sudah menyampaikan bahwa terkait dengan pertemuan itu tidak ada keinginan untuk tidak taat pada garis Ketua Umum. Dia akan mengikuti tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum di dalam kaitan calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dan juga menjelaskan kronologis A sampai Z dalam pertemuan itu, dan akhirnya toh apa yang dijelaskan oleh Mas Sekjen, Pak Sekjen dan Pak Komarudin, Mas Gibran juga bisa menerima terkait dengan situasi saat ini. Banyak hal yang terkait. Yang pertama, Mas Wali ini adalah putra presiden yang tentu kata ucapan dan behavior politiknya itu sangat berpengaruh terhadap spektrum politik nasional. Kedua adalah kota Solo menjadi kota yang sangat sensitif di dalam berbagai kepentingan yang ada. Yang ketiga, terkait dengan kepentingan itu banyak gorengan-gorengan yang tentunya situasi dan kondisinya lain dengan situasi-situasi biasanya, seperti halnya Mas Wali ketemu dengan Pak Erlangga, dengan Pak Muhammad Iskandar, atau dengan menteri-menteri yang secara relasi kuasa itu adalah merupakan pembantu presiden, yang juga hal yang sebenarnya biasa-biasa saja kalau bertemu dengan putra presiden di kota Solo, seperti momen-momen sebelumnya. Dan saya percaya Pak Prabowo pun juga terkaget-kaget pada saat dia di fait accompli ketemu relawan Gibran yang dulu adalah tim sukses Mas Gibran pada saat Pilkada Solo, di mana Gerindra dan PDI Perjuangan mengusung Mas Gibran sebagai Wali Kota Surakarta. Jadi saya melihat tidak ada sesuatu yang perlu diperpanjang atau dinarasikan seolah-olah ada ketidaktaatan Mas Wali terhadap perintah Ketua Umum. Dan saya kira itu sudah selesai dengan temuan hari ini dan kemarin. Ya. Kalau Mas Arya Fernandes melihatnya dari tabayun ini tadi kata Mas Arya Bima terhadap Gibran dan sikap PDIP yang memberi nasihat terhadap Gibran, apa yang bisa dimaknai? Apakah ini jadi alarm juga untuk Gibran berhati-hati bertemu tokoh politik, apalagi bicara pencapresan, PDIP ini sudah mendukung Ganjar, begitu Mas Arya Fernandes? Baik, pertama saya kira kalau kita perhatikan ya, sejak beberapa waktu belakang memang ada semacam kekhawatiran dari internal PDIP terhadap manuver-manuver yang dilakukan baik oleh Pak Jokowi maupun oleh Gibran, yang dikhawatirkan itu akan memberikan efek pada peningkatan suara Pak Prabowo gitu. Jadi memang saya baca ada kekhawatiran manuver itu akan mengganggu atau tidak menguntungkan bagi Pak Ganjar. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya kira mungkin dari sisi PDI Perjuangan dan Pak Jokowi dan Mas Gibran itu belum ada semacam apa namanya gentleman agreement ya soal misalnya bagaimana sikap, posisi dan relasi Pak Jokowi terkait Pilpres 2024. Nah, itu yang membuat kemudian kenapa ada kesan bahwa di tengah politik kita yang kompetitif ini, publik bisa membaca bahwa posisi Pak Jokowi belum sepenuhnya firm terhadap kebijakan PDI Perjuangan yang mengusung Pak Ganjar. Oke, Nah, jadi itu dua kemungkinan yang saya lihat ya. oke, Dua situasi yang saya lihat. Oke, Mas Arya Bima juga apakah melihat itu yang catatan kedua tadi posisi Pak Jokowi sampai sekarang belum firm meskipun kader PDI Perjuangan? Oh tidak, di sini kan sorotan kepada Pak Jokowi itu demikian kuatnya soal persepsi-persepsi yang seolah-olah Pak Jokowi ini sebagai kepala negara, ya, sebagai presiden harus pada posisi yang netral, ya, sebagai kader partai harus punya sikap, tapi sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, pernyataan-pernyataan Pak Jokowi harus pada posisi netral. Dan saya kira sampai hari ini sebagai presiden, beliau selalu di dalam pertemuan dengan PBB juga mengusulkan Pak Yusril, Ya. dengan pertemuan P3 dia juga mengusulkan sebaiknya P3 punya calon, demikian juga dengan Golkar, PKB dan yang lainnya. Saya melihat bukan tidak jelas sikap Pak Jokowi, tapi pernyataan-pernyataan beliau sudah sangat bijak pada posisi dia sebagai kepala negara. Bahwa kemudian gorengan-gorengan dalam situasi sekarang ini adalah ada kecenderungan bagaimana membenturkan antara Pak Jokowi dan Mas Wali dalam konteks dukung-mendukung ini, saya melihat masih hal yang biasa, tapi saya percaya bahwa negarawan seperti Pak Joko Widodo termasuk pemahaman Mas Wali Kota Gibran bisa menempatkan secara bijak pada posisi dia sebagai kader partai dan bagaimana posisi beliau sebagai pejabat publik dalam hal ini. Mas Wali Kota itu ya wali kotanya anggota Partai Gerindra, anggota Partai Nasdem, anggota Partai Demokrat, begitu juga Pak Joko Widodo. Jadi saya melihat tidak ada sesuatu yang perlu dipersoalkan, tapi ada usaha kita tahu mengkontraskan atau membenturkan antara Pak Joko Widodo yang diusung oleh PDI Perjuangan dengan soal capres-mencapres ini seolah-olah ada sesuatu kebuntuan atau ketidakjelasan arah dukungan Pak Joko Widodo kepada calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dalamnya Ganjar Pranowo. Saya tahu persis bahwa sebelum PDI Perjuangan mengumumkan dalam Ibu Megawati Soekarno Putri mencalonkan Ganjar Pranowo, Pak Joko Widodo itu jauh lebih dahulu dengan ucapan yang berkerut, yang berambut putih, itu adalah calon keinginan yang diaspirasikan Pak Joko Widodo, walaupun dengan bahasa-bahasa simbol yang tidak secara langsung menyebut Ganjar Pranowo. Oke. Nah, Mas Arya Bima, dari tabayun tadi dengan Mas Gibran, meskipun pasti tidak akan disampaikan secara gamblang siapa yang mengarrange acaranya, tapi dari kronologi yang disampaikan oleh Mas Gibran, bisakah PDIP membaca siapa yang menginisiasi acara relawan Gibran dan relawan Jokowi yang diasosiasikan ini sebagai dukungannya Mas Gibran, dukungannya Pak Jokowi begitu? Ya, jadi kemarin saya di Kompas TV sebelum saya dialog, saya langsung telepon Mas Sekjen, Hasto Kristianto. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Waktu itu betul Mas Sekjen, Pak Sekjen nelpon Mas Wali terkait dengan wacana publik yang berkembang terkait dengan pertemuan relawan Gibran yang mendukung Prabowo. Nah, pada waktu itu tidak ada pemanggilan resmi seperti Badan Kehormatan Partai yang waktu itu mengundang Mas Rudi dan Ganjar Pranowo untuk datang ke DPP. Ini hanya kebetulan Mas Wali pergi ke Jakarta, Pak Sekjen Jowes kalau begitu ketemuan saja. Jadi hari ini adalah pertemuannya adalah sekedar tabayun informal untuk ketemu dengan Pak Sekjen, ingin mendapatkan informasi langsung. Pak Sekjen kan nggak tahu bahwa yang menemui Pak Prabowo itu adalah relawan Gibran yang waktu itu bagian daripada kerjasama antara Gerindra dan PDI Perjuangan sebagai wali kota Jakarta. Waktu ingin ketemu Prabowo,
betul-betul diri pada minta dulu Prabowo sadar peran, bukan wilayah dia masuk di dalam soal capres ini, kecuali fasilitasi ada orang mau ke saya yang dan terhadap itu. Ingat saya saat ini memang bagi juga menjadi politik lebih berhati-hati dan tidak banyak dari apa sampai itu yang diingatkan. Dan saya kira untuk seumur Mas Wali ya, saya ini berpolitik dari rambut saya hitam umur 35 sampai umur 59, seringkali dipanggil juga oleh DPP untuk tabayun. Situasi setidaknya lah mengondisikan pertemuan relawan Gibran, relawan Jokowi dengan Prabowo yang saat itu mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo, meskipun Mas Wali, Mas Gibran itu tidak menyampaikan secara gamblang mendukung siapa saat itu, tapi kan ada di lokasi, ada di sana memfasilitasi. Seperti apa kalau CSIS membacanya? Terus terang saya nggak tahu siapa yang orkestrasinya, Rizka. Tapi saya kira begini. Pertama, memang saya lihat ada semacam keinginan. Ya ini saya baca mungkin juga dari sisi Gibrannya ingin melihat dan kira-kira menguji sebagaimana respon PDIP terkait move yang dilakukan itu dan seberapa keras respon itu akan diberikan ya. Dan itu penting untuk mengetahui karena tentu saat ini di tengah situasi pilpresnya yang sangat kompetitif ya, kita belum bisa mengetahui dan memprediksi dengan tepat siapa yang akan menang sebagai capres. Apalagi dalam 1 tahun terakhir itu jarak suara antar calon itu relatif dekat. Dan dalam situasi seperti itu tentu sebagai incumbent ya, dan tentu juga Mas Gibran tentu akan mengukur 3 hal. Pertama, siapa yang akan berpotensi menang. Ya. Yang kedua, kalau terjadi 2 putaran, siapa yang berpotensi masuk pada putaran kedua. Dan yang ketiga adalah siapa yang akan dapat melanjutkan program-program Pak Jokowi. Nah, dalam situasi yang unpredictable sekarang, tentu Pak Jokowi akan meliuk-liuk ya di antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo, saya kira. Oke, nah tadi ada kemungkinan Pak Jokowi akan meliuk-liuk. Mas Arya Bima, apakah betul demikian? Dan termasuk pesannya Bu Mega juga tadi, bahwa agar kader ini mewaspadai manuver-manuver politik jelang 2024. Siapa saja yang sudah terbaca bermanuver saat ini, Mas Arya? Ya, yang meliuk-liuk itu adalah kepentingan-kepentingan di luar Pak Jokowi dan di luar PDI Perjuangan. Lebih tepatnya diliuk-liukkan lah, atau digoreng-gorengkan gitu. Tapi saya tahu persis Pak Jokowi tidak kerdil sebagai politisi yang sering bermain-main di dalam navigasi untuk lebih mengamankan kepentingan. Prinsip politik Pak Jokowi yang saya tahu sejak wali kota 2 kali diusung PDI Perjuangan, juga gubernur sekali dan presiden 2 kali, itu betul-betul narasi kekuasaan sebagai jalan ideologi di dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan PDI Perjuangan tidak hanya memenangkan tapi juga mendukung pemerintahan ini sampai selesai, bahkan untuk sustain, dalam pengertian Pak Jokowi mengatakan program ke depan. Jadi Pak Jokowi ini bukan komitmen perorangan, ini adalah komitmen ideologi, komitmen konstitusi, komitmen visi misi, program dan kebijakan pemerintahan ke depan. Itu adalah sesuatu hal yang harus ditingkatkan, kelanjutan yang harus ditingkatkan oleh presiden terpilih yang diusung PDI Perjuangan, dalam ini adalah Pak Ganjar Pranowo, yang semuanya inherent melanjutkan hal-hal yang baik untuk dilanjutkan di dalam pemerintahan berikutnya. Jadi
Pak Jokowi tidak akan meliuk-liuk ya. Dan kita tahu betul bagaimana dinamika elektoral dan dinamika persepsi publik ini, bagaimana kerja partai, kerja relawan, kerja daripada 3 pilar partai itu betul-betul menjadi solid, dan Pak Jokowi merupakan bagian dari tim kerja 3 pilar partai untuk memenangkan presiden ke depan yang diusung oleh PDI Perjuangan yang kemarin disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya tidak yakin Pak Jokowi meliuk-liuk, publik yang meliuk-liukkan sehingga seolah-olah ada sesuatu yang dikontraskan, ditabrakan begitu. Ada persoalan besar antara Pak Joko Widodo dengan PDI Perjuangan. Saya yakin persis dan saya tahu persis bukan watak dan karakter itu yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo. Jadi PDIP yakin bahwa pertemuan relawan Gibran dan relawan Jokowi kemarin bukan diorkestrasi oleh Pak Jokowi. PDIP meyakini itu? Oh, sangat yakin, karena relawan itu Pak Prabowo aja juga terkaget-kaget. Pak Prabowo ini negarawan besar loh ya. Pak Jokowi negarawan loh ya. Jangan bermain dengan cara ecek-ecek veta kompli semacam itu. Bahkan Pak Prabowo kaget pada saat ada relawan Gibran yang mendukung Pak Prabowo, yang itu merupakan relawan Mas Gibran saat pilkada. Ini adalah tokoh-tokoh besar yang bicara persoalan bangsa hari ini ke depan dengan cara, bukan cara vita kompli ini ya, cara untuk bicara yang lebih tegas dan jelas ke depan dan sesuai dengan role play yang ada. Maksudnya tidak sliding tackle, tidak potong-memotong, tapi saya betul Bu Mega dan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah tokoh bangsa, bukan cara gaya pemilihan senat di kampus. Ini kan yang narasi-narasi ini kan mendowngrade Pak Prabowo, mendowngrade Pak Jokowi, dan mendowngrade para tokoh-tokoh ini seolah-olah hanya ambisi kekuasaan dengan menegasikan berbagai etika politik yang ada. Saya percaya itu tidak ada di Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya, dan ketiganya dengan termasuk Bu Mega dan PDI Perjuangan akan tahu persis bagaimana berpolitik dengan etika yang ada. Tidak hanya sesuai dengan aturan, tapi etika berpolitik dan bernegara yang ketiga tokoh ini mempunyai tradisi dengan berulang kali bekerja sama maupun menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Saya kira itu. Pada saat itu Pak Prabowo bilang kaget seperti yang disampaikan Mas Arya Bima tadi. Oh iya. Ya. Kalau karena bukan tipenya Pak Prabowo main ecek-ecek kayak gitu. Masa Prabowo disodori 15 relawan. Relawannya Prabowo ribuan kok ya. Oke, kalau CSIS melihat ada yang coba memperkeruh suasana, setidaknya dari gesturnya, kalau tidak tahu siapa, tapi ada yang coba memperkeruh suasana antara Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Ya baik, Friska, dalam situasi politik kita yang kompetitif ini tentu setiap capres akan mencoba banyak kemungkinan ya untuk misalnya mendapatkan respon balik dari kompetitor. Misalnya dalam kasus ini tentu Pak Jokowi juga ingin melihat seberapa beliau sadar bahwa dalam politik yang kompetitif dengan pemilih yang sangat loyal, dengan tingkat kepuasan yang tinggi, apresiasi publik pada program-program pemerintahan yang juga tinggi, dan juga program-program pemerintahan yang kedepannya akan banyak digelontorkan dalam menjelang pemilu ke depan gitu ya. Tentu dalam situasi seperti itu ada kebutuhan bagi siapapun capres, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, untuk mendapatkan dukungan atau endorsement dari Pak Jokowi. Dalam situasi politik seperti itu tentu Pak Jokowi sebagai petahana merasa punya peran dan punya andil dalam proses nominasi dan kandidasi ini. Tentu juga punya andil yang besar juga dalam menentukan, dalam mempengaruhi peta politik nasional, terutama misalnya kalau Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Nah, situasi tersebut tentu saya kira dibaca juga oleh PDI Perjuangan bahwa situasinya tidak mudah dalam politik yang kompetitif ini, dan tentu sekarang baik Pak Jokowi maupun PDI Perjuangan saya kira tengah berusaha untuk mencari kemungkinan-kemungkinan untuk menyepakati sejumlah hal dan menegosiasikan juga sejumlah hal, terutama terkait politik kebangsaan ke depan. Kalau Mas Arya Fernandes, bagaimana membaca pemanggilan PDIP terhadap Gibran, dampaknya pada Prabowo dan juga Gerindra? Tentu sebagai partai ya, PDIP tentu merasa manuver yang dilakukan oleh
Mas Gibran itu tentu PDIP merasa merasa kecewa ya, karena setelah partai menjelaskan posisi politik dengan mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden, dan itu disampaikan dalam forum resmi partai dan instruksi resmi ketua umum untuk memenangkan Pak Ganjar, tiba-tiba ada manuver yang dilakukan justru oleh kader PDI Perjuangan ya. Entah balutannya silaturahim, entah gagasannya soal ngomong-ngomong biasa, tetapi tentu sebagai partai yang sudah memutuskan kebijakan soal capres, tentu PDIP merasa sikap tersebut tentu PDIP menurut saya akan kecewa. Dan itu lumrah, saya kira pemanggilan itu paling tidak untuk memberikan apa yang Pak Hasto sampaikan, nasihat-nasihat politik, Mas Arya Bima tadi sampaikan soal tabayun gitu ya. Paling tidak untuk menegaskan atau memberikan penegasan pada Mas Gibran bahwa PDIP sudah menjelaskan posisi politiknya dalam rangka mendukung Pak Ganjar. Setelah bertemu dengan Mas Gibran, Mas Arya Bima, PDIP tadi merasa kecewa atau tidak dengan Pak Prabowo dari penjelasannya Mas Gibran? Atau apakah ini akan berpengaruh terhadap hubungan PDI Perjuangan dengan Gerindra? Oh, Mas Arya, Gerindra kan partai besar, dan tadi betul itu hanya nasihat-nasihat yang disampaikan dari Pak Sekjen dan Pak Komarudin Watubun untuk lebih peka dalam situasi saat ini, memang tidak hanya pada Mas Wali tapi pada jajaran kader supaya lebih waspada. Dan terlihat bagaimana respon dari Mas Wali jelas sekali sebagai kader muda, dia merasa juga kurang pas atau tidak kalau dikatakan salah gitu. Tapi penegasannya bagus sekali Mas Wali, saya tetap tegak lurus sesuai arahan Ketua Umum ya. Kemudian Mas Wali juga menjelaskan penjelasan A sampai Z di dalam pertemuan kemarin, dan alhamdulillah itu juga bisa dimengerti oleh Mas Sekjen, dan dia malah terima kasih dengan nasihat-nasihat itu sebagai kader muda untuk lebih waspada, lebih peka terhadap situasi-situasi politik. Dan saya yakin kok bahwa tidak ada maksud Gibran untuk bermanuver. Tadi kan kecenderungan Kompas melihat ini manuver untuk bernavigasi, untuk dua kaki. Saya kira kepelengkang kalau dua kaki nanti kan. Saya melihat tetap satu kaki ya kan, dan itu adalah hanya usaha mensikapi ya, pernyataan-pernyataan ya. Sikapnya Gibran tetap tegak lurus dengan Ketua Umum, tapi mensikapi kehadiran Pak Prabowo lain loh ya. Ini sebagai wali kota loh ya, dan ini juga menterinya Pak Jokowi loh ya. Saya kira itu yang terkait pertemuan hari ini, dan memang betul bahwa pensikapan Mas Wali kemarin berakibat pada konstruksi beberapa kader di Solo termasuk Mas Rudi. Tetapi dengan pertemuan ini saya kira akan berdampak pada satu keteduhan bagi jajaran internal Partai PDI Perjuangan, dan juga hubungan yang penting antara PDI Perjuangan dengan Gerindra dan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Inilah sesuatu yang harus dijaga karena keduanya adalah tokoh bangsa, khususnya lagi adalah persepsi terhadap Pak Jokowi yang seolah-olah terus bermain dua kaki, bermanuver, menyiapkan skenario untuk dia masuk di dalam PDIP tidak melihat ada skenario itu? Nggak melihat, itu kan digoreng-gorengan tadi, dari gorengan wajan yang besar sampai yang kecil. Inilah yang harus diluruskan dengan pertemuan itu. Tidak ada karakter Pak Jokowi adalah negarawan, Bu Mega dan Pak Prabowo tidak bermain dengan gaya ecek-ecek semacam itu seperti digoreng di media sosial. Ya, terlalu merendahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo lah. Pak Prabowo masa disodori fait accompli. Kalau Pak Prabowo ingin ketemu dengan relawannya di Solo ya, di stadion sana, masa di 15 orang kan itu. Saya kira itu yang menurut saya penting dipahami. Mari kita jaga keteduhan dan kedamaian, dan ini selesai pada saat Mas Wali ketemu dengan Pak Sekjen tadi. Saya kira itu. Oke, dan nanti akan ada rencana Pak Prabowo dan Bu Mega untuk bertemu, Mas Arya Bima? Yo pastilah antara tokoh bangsa kan, kalau mendekat dinamika dalam waktu dekat itu belum ada. Itu, wah saya tidak tahu karena itu wilayahnya Ibu Mega dan DPP untuk pertemuan, tapi pertemuan itu ya mohon maaf ya, tidak pertemuan-pertemuan seperti para ketua partai kemarin yang justru membingungkan publik ya. Kalau Pak Prabowo dan Ibu Mega dan Pak Jokowi bertemu itu adalah satu hal yang solutif buat bangsa, bukan
sebuah yang sekedar menjadi gunjingan yang tidak substansial, saya kira itu yang pasti akan terjadi, dan tentunya insya Allah pasti kedua tokoh tersebut akan ketemu karena keduanya adalah negarawan, sesuatu yang penting buat bangsa ke depan. Pasti saya yakin tidak mungkin beliau-beliau ini tidak ketemu, saya kira itu. Kalau Mas Arya Fernandes, dari tadi apa yang dijelaskan oleh Mas Arya Bima, apa pesan utama dari pemanggilan terhadap Mas Gibran ini? Apakah pesan untuk hati-hati manuver ini juga ditujukan untuk Pak Jokowi? Karena gimana pun juga Mas Gibran ini resulunya Pak Jokowi. Jangan memframing. Oke. Nah, tadi bicara manuver, tidak ada manuver Pak Jokowi dan Gibran. Ini pensikapan Gibran sebagai wali kota dengan kehadiran Pak Menhan sebagai menterinya Pak Jokowi datang ke Solo. Tidak manuver ada lain loh ya. Ya, menyikapi. Kalau manuver itu dasar tujuan dampak diperhitungkan. Saya melihat Gibran tidak bermanuver. Jadi Gibran ditekankan mensikapi. Ditegaskan bahwa tidak ada yang bermanuver, Mas Gibran tidak bermanuver. Bagaimana menyikapi waspada terhadap manuver yang ada ini? Mas Arya Fernandes membacanya ini untuk siapa? Gini, Friska, saya kira baik Pak Jokowi dan PDI Perjuangan, saya kira keduanya saling membutuhkan dan akan terus berusaha untuk mencari formula yang tepat untuk memperkuat hubungan keduanya, baik Pak Jokowi maupun PDI Perjuangan. Yang kedua, kita harus ingat juga bahwa Mas Gibran masih punya karir politik yang panjang, dan tentu beliau masih akan butuh PDI Perjuangan bagaimanapun ya, untuk karir politik misalnya maju sebagai entah apakah calon gubernur Jawa Tengah atau calon gubernur DKI Jakarta, tentu bagaimanapun PDI Perjuangan akan tetap menjadi pilihan pertama dari Mas Gibran. Jadi saya kira di tengah situasi yang sekarang agak panas ya, terutama pasca pertemuan itu, saya kira baik PDI Perjuangan, Pak Jokowi dan Mas Gibran akan terus mencari formula yang tepat, yang baik ya, untuk memperkuat hubungan ketiganya. Nah, terakhir Mas Arya Bima, bagaimana untuk menegaskan bahwa PDI Perjuangan tadi, Gerindra, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Mas Gibran, Bu Mega ini masih dalam satu etika politik, menjaga etika politik, tidak terpengaruh terhadap pihak-pihak yang coba, menurut Mas Arya Bima tadi, ada yang menggoreng pakai kuali yang kecil maupun yang besar. Bagaimana meyakinkan ini, menegaskan ini? Ya, saya tahu betul bahwa politik untuk para tokoh bangsa ini hanya sekedar sarana untuk mewujudkan cita-cita ideologi, mewujudkan Pancasila yang lebih konkret, yang demokratik, Pancasila yang lebih berkeadilan. Jadi karena dasarnya kedua beliau ini berpolitik adalah suatu narasi besar untuk Indonesia ke depan, rujukan interseksinya di situ. Kalau toh ada hal-hal konstruksi dalam hal-hal yang sifatnya lebih politik praktis, fondasi politik ideologis kenegaraan ke depan inilah titik temu kedua beliau. Saya yakinnya di situ. Antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Ibu Mega ini berpolitik dengan fondasi ideologi untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, yang bikin repot, yang bikin kadang konstruksi itu menjadi konflik di masyarakat, atau perseteruan, atau kemudian perlawanan antar pengusung, ini adalah karena tidak ada fondasi. Politik itu adalah sebagai suatu kontestasi. Menurut saya kedua beliau ini melihat kontestasi bukan lawan. Lawan ya. Kedua beliau ini kontestasi adalah teman bermain untuk mewujudkan pimpinan nasional ke depan, sehingga ada titik temu. Bahkan mungkin antara Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo masih sangat mungkin itu formulasi ini untuk ketemu di dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini ke depan. Saya kira itu. Masih mungkin tadi formulasi terbaiknya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo seperti apa, kita lihat nanti bagaimana perkembangan dinamika di depan. Terima kasih Mas Arya Bima, politisi PDIP. Terima kasih Mas Arya Fernandes, pengamat politik dari CACS. Selamat malam.